para siswa seluruh Nusantara. Kabar sehat selalu ya. Alhamdulillah kita sudah di hari ke-5 puasa ya. Betul, hari ke-5 kah? Oke. Tapi kita tidak surut semangat untuk belajar ya. Nah, di pagi hari ini kita akan belajar pelajaran matematika yang akan dipandu oleh Bu Indra Novita Yuliana SPD. Materi yang akan disampaikan Bu Indra nanti adalah statistika. Nah, berikut adalah profil beliau secara singkat. Beliau adalah guru matematika di SMP Negeri 10 Samarinda dari tahun 2005 sampai sekarang. Nah, beliau kelahiran Samarinda 16 November 1981. Pendidikan terakhir beliau adalah S1 Pendidikan Matematika Universitas Mula Warman Samarinda. Dari profil beliau berarti beliau adalah asli orang Samarinda, serba Samarinda semua. Oke, mohon diperhatikan selama Vicon ini berlangsung, tidak boleh menyalakan mic selama penyaji menyampaikan pemaparannya. Nanti ada link absen yang bagikan di chat, monggo diisi. Jikalau nanti sudah waktunya tanya jawab, akan saya beri waktu. Kepada Bu Indra, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi kelas 8 mengenai statistika. Untuk statistika itu sendiri, yang dipelajari adalah yang pertama tentang populasi dan sampel, yang isinya tentang statistika, populasi, dan sampel. Kemudian yang kedua tentang penyajian data. Data ini disajikan antara lain satu, tabel distribusi frekuensi. Yang kedua diagram garis. Yang ketiga diagram lingkaran. Yang keempat diagram batang. 5 histogram, 6 poligon, 7 ogib. Nah, untuk materi pertama dan kedua ini sudah disajikan di kelas 7. Khusus untuk penyajian data sendiri, untuk nomor 5, 6, dan 7, ini nantinya akan disampaikan di SMA. Nah, yang akan dipelajari di kelas 8 adalah yang ketiga dan yang keempat, yaitu ukuran pemusatan data yang terdiri dari mean, median, dan modus. Yang keempat yaitu tentang ukuran penyebaran data yang terdiri dari kuartil, jangkauan, jangkauan antar kuartil, dan simpangan kuartil. Saya langsung akan masuk di ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data tadi seperti yang saya sampaikan itu terdiri dari 1 mean, 2 median, 3 dan modus. Untuk jenis-jenis ukuran pemusatan data sendiri itu ada 2, yaitu data tunggal yang dipelajari di SMP. Yang kedua yaitu data kelompok yang akan dipelajari di SMA. Untuk definisi ukuran pemusatan data sendiri menurut Wikipedia bisa kalian lihat di sini. Ukuran pemusatan data itu adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Oke, kita lanjut ke ukuran pemusatan data yang pertama, yaitu mean. Mean, atau biasanya kadang-kadang siswa menyebutnya mean, gitu ya. Disebut juga rata-rata atau rataan hitung dari suatu data. Jadi nanti kalau di soal ketemu kata mean, rata-rata atau rataan hitung itu sama aja. Mean, rata-rata atau rataan hitung yang dibahas di sini hanyalah untuk data tunggal. Rumus mean sendiri itu yang pertama yaitu mean sama dengan jumlah semua nilai data dibagi dengan banyaknya data. Atau kalau kita misalkan dengan tampilan rumusnya seperti ini, membacanya X bar sama dengan sigma XI per FI.
Sigma itu artinya jumlah. Nah, jika soalnya tidak dalam bentuk tabel, maka yang dipakai adalah rumus yang ini. Tapi, jika diketahui tabel distribusi frekuensinya, maka rumus min itu yang ini yang digunakan. X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi dengan Fi. Di mana sigma itu adalah min atau rata-rata atau rataan hitung. Maksud saya X bar itu min atau rata-rata atau rataan hitung. Sigma sendiri itu adalah jumlah. Fi artinya frekuensi ke I. Xi artinya data ke I. Kembali lagi, jika datanya berupa data gabungan, maka rumus min gabungan adalah X bar gabungan sama dengan F1 dikali X bar 1 ditambah F2 dikali X bar 2 dibagi F1 ditambah F2. Atau kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, rata-rata gabungan sama dengan frekuensi data pertama dikali rata-rata data pertama ditambah frekuensi data kedua dikali rata-rata kedua dibagi dengan frekuensi pertama ditambah frekuensi kedua. Berikut contoh tentang min. Contoh, tentukan rata-rata dari 5, 7, 2, 9, dan seterusnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh rata-rata yang dalam bentuk data bukan bentuk tabel. Jadi datanya seperti ini. Silahkan disimak. Oke, langsung bahwa min adalah jumlah data dibagi banyak data. Sehingga bisa kita tulis seperti ini. Min itu 5, 7. Ini kita jumlah semuanya. Nah, 20 ini dari mana? Yaitu kita lihat dari banyaknya data yang ada di sini. Maka ada perbedaan jumlah dengan banyaknya. Ya, kalau jumlah itu berarti kita jumlah semuanya. Kalau banyaknya tinggal kita hitung angkanya saja. Ya, setelah kita jumlah seperti ini maka menghasilkan 6,75. Ya, seperti ini ya. Jika ada data seperti ini 5, 7, 2, 9, 4, 6 dan seterusnya, berarti data tersebut dijumlahkan dahulu. Itu adalah jumlah data. Kemudian banyaknya data itu kita hitung satu persatu seperti ini. Ini data pertama, ini data kedua, data ketiga, data keempat, sampai yang terakhir ini angka 7 itu adalah data ke-20. Jadi dapat 20 dari situ. Ya, berikutnya bagaimana kalau data itu dalam tabel seperti yang tadi. Ya, sepertinya agak sulit, agak ribet juga. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu kita jumlahkan frekuensinya. Jadi kita total semuanya, dihitung manual, yaitu ada 50, 8 tambah 12 tambah 9 tambah 15 tambah 6, terus totalnya adalah 50. Berikutnya yaitu langkah kedua, yaitu mengalihkan masing-masing nilai dengan frekuensi. Berarti nilai ini 6 kali 8, 7 kali 12 dan seterusnya, sehingga muncul ini X kali F. Kemudian 6 kali 8 itu adalah 48. Kemudian 7 kali 12 yaitu 84. 8 kali 9 adalah 72. 9 kali 15 135 dan seterusnya. Langkah ketiga yaitu kita jumlahkan hasil perkalian tadi. Ini kita jumlahkan terus 48 tambah 84 tambah 72 dan seterusnya. Kita jumlah sehingga didapat hasilnya adalah 399. Langkah
keempat yaitu kita akan dapatkan min. Caranya itu dengan membaginya. Kita bagi ini perkalian tadi, jumlah perkalian tadi dengan jumlah total frekuensi, sehingga bisa kita dapatkan seperti ini. Min sama dengan total perkalian dibagi total frekuensi, berarti 399 dibagi 50, sehingga hasilnya adalah 79,8. Contoh, tentukan rata-rata dari 5 itu 5. Nah, dilihat dari banyaknya data perbedaan. Kalau jumlah saja, kalau data itu dalam diagram berikutnya, yaitu kemudian 7 perkalian tadi, ini kita jumlahkan 50, sehingga hasilnya adalah. Nah, seperti di sini ya, ini dalam bentuk tabel. Untuk kolom pertama, ini adalah XI-nya. Jadi ada nilai 6, 7, 8, 9, dan 10. Di kolom kedua, ini adalah frekuensi atau FI-nya. Jadi untuk F-nya, untuk nilai 6, itu frekuensinya ada 8. Artinya nilai 6 itu munculnya sebanyak 8 kali. Nah, dari sini frekuensinya kita jumlah, didapat di sini 50. Kemudian kita tambahkan satu kolom lagi, yaitu XI dikali FI. Jadi 6 kali 8, 48. Dan seterusnya sampai ketemu di sini 60. Kemudian baru yang warna hitam ini, di kolom ketiga, ini kita jumlahkan. Jumlahnya 399. Nah, rumus min tadi adalah total tadi maksudnya sigma XI dikali FI dibagi FI. Jadi 399 dibagi 50. Ketemu minnya yaitu 79,8. Oke, ada satu contoh lagi. Nah, di sini kakak nomor 37 adalah soal tentang statistik. Nah, di sini kakak punya ditanya adalah banyak siswa yang memiliki tinggi badan di atas rata-rata. Jadi tentunya kita harus mencari dulu berapa banyak sih rata-ratanya ya. Nah, untuk soal ini adalah salah satu soal UNBK 2019. Di sini diketahui ada tabel tinggi badan dalam sentimeter, ini tingginya. Kemudian frekuensinya berarti yang mempunyai tinggi badan 155 cm itu ada 4 orang. Nah, yang ditanyakan itu adalah banyaknya siswa yang memiliki tinggi badan di atas rata-rata. Otomatis kita harus mencari nilai rata-ratanya terlebih dahulu. Berapa nih rata-ratanya? Rumusnya rata-rata itu adalah jumlah. Ya, jumlah itu biasa dilambangkan dengan sigma. Frekuensi dikali datanya, dikali X, dibagi jumlah dari frekuensinya. Ya, nah di sini kita baru tahu jumlah dari si frekuensinya. Kita belum tahu jumlah dari frekuensi dikali datanya. Kalau dalam bentuk tabel paling gampang, ini harusnya di sebelah kanan kakak tulisnya, tapi bisa juga di sini. Nah, di sini kita tinggal tambahin tabel sedikit, ya. Tinggal tambahkan tabel saja sedikit. Kemudian tinggal kita, ini berarti frekuensi dikali tinggi badan atau X. Maka di sini kakak punya 155 dikalikan 4, ya, itu adalah 620. Kemudian 156 dikalikan 2, ini adalah 312. 157 dikalikan 15, ini adalah 2355. 158 dikalikan 8, ini adalah 1264. 159 dikalikan 3, ini adalah 477. Kemudian kita akan jumlahkan semuanya. Nanti kita mendapatkan, ini kalau dijumlahkan nih semua, dijumlahkan semua. Ya, hasilnya itu adalah 5028. Nah, sekarang baru kita masukin ke sini. Maka rata-ratanya itu adalah 5028 dibagi dengan 32. Ya, ini kalau kita hitung, nanti kira-kira hasilnya 157,125. Jadi kalau kita hitung hasilnya segini. Nah, yang ditanya apa sih? Yang ditanya itu adalah banyaknya siswa yang memiliki tinggi badan di atas rata-rata. Jadi rata-ratanya 157,125.
kita mencari yang tingginya di atas 157,125. Berarti ada dua nih di sini ya. Ada 8 dan 3. Berarti 8 ditambahkan 3. Itu artinya jawabannya adalah 11. Jawabannya adalah yang C. Oke, untuk soal ini ya sama ini rumusnya sigma FI dikali XI dibagi FI. Nah, di sini karena yang ditanyakan di atas rata-rata tadi diperoleh rata-ratanya 157,125, sedangkan 157,125 itu pasti setelah 157. Berarti dia ada di baris 158 dan 159. Frekuensi untuk tinggi badan 158 itu ada 8, sedangkan frekuensi untuk tinggi badan 159 cm itu ada 3. Maka yang di atas rata-rata itu adalah 8 ditambah 3. Hasilnya 11. Oke, demikian untuk yang min. Sekarang kita lanjut ke median. Median, pengertian median itu sendiri disebut sebagai nilai tengah dari suatu data setelah datanya diurutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, kalau di min tadi tidak ada ketentuan harus diurutkan, tapi kalau untuk median, data itu harus diurutkan terlebih dahulu dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Oke, berikut contoh untuk median. Contoh, misalkan ada data seperti ini, tentukan mediannya. Maka langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita harus urutkan dulu. Nah, setelah kita urutkan, maka akan menjadi seperti ini. Seperti ini ya. Ini diketahui datanya 3, 5, 2, 7 dan seterusnya. Ini datanya tidak urut. Jadi ada angka 1 di tengah, ada angka 10 di belakang, tapi ada 9 juga di depan. Nah, untuk mencari median, datanya harus diurutkan terlebih dahulu. Dari yang paling kecil, di sini yang paling kecil yaitu angkanya 1, sampai yang paling besar. Yang terbesar yaitu 12. 1, 2, 3, 3 dan seterusnya. Urutkan dari kecil ke terbesar. Nah, setelah itu agar lebih mudah mencari data tengah, kita lakukan pencoretan. Pencoretannya seperti ini. Kita coret ujung-ujungnya, misalkan angka 1 dengan 12, 2 dengan 10. Nah, ini terus sampai kita peroleh tengah. 5 dengan 7. 5 di sini dengan 7. Nah, di sini berarti ada nilai tengah, yaitu angka 5 ini dia berada di tengah. Berarti 5 ini merupakan median dari data nomor 1. Seperti ini ya. Untuk memudahkan, kita pakai sistem coret. Yang depan dengan yang belakang, depan dengan belakang, sampai kita menyisakan angka yang di tengah. Nah, di sini angka yang paling tengah yaitu 5, maka mediannya adalah 5. Dan sekarang timbul pertanyaan, bagaimana kalau misalkan datanya itu genap? Kalau ini ganjil, pasti ada tengahnya. Bagaimana kalau genap? Kan nggak ada angkanya, nggak ada angka tengahnya. Oke, kita berikan contoh, misalkan ini. Ini datanya ada genap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ada 12 bilangan atau angka. Tapi tetap langkah pertama yang kita lakukan adalah mengurutkannya. Kita urutkan jadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, sama kita lakukan pencoretan seperti yang tadi. 2 terus, 3 dengan 8, 5 dengan 7, 5 juga dengan 7 lah. Nah, kalau seperti ini, apakah mediannya nggak ada? Tetap ada. Itu artinya median itu terletak di tengah-tengah, yaitu di antara bilangan 5 dan 7. Nah, tengah-tengah antara 5 dan 7 ini bagaimana cara mendapatkannya? Ya, yang namanya tengah-tengah berarti kita harus membagi 2.
Ini bisa kita tulis mediannya adalah 5 tambah 7 dibagi 2. 12 bagi 2 yaitu 6. Oke. Nah, bedanya untuk contoh nomor 1 dengan nomor 2. Untuk nomor 1 ini banyaknya data ganjil. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi banyaknya data ada 13. Jadi akan diperoleh mediannya nilai yang paling tengah yaitu di sini 5. Sedangkan untuk contoh nomor 2 ini datanya genap. Banyaknya data genap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 data. Setelah kita urutkan, ternyata semua kena coret kan? Karena semua kena coret, kita lihat yang di sini nih. Ini yang satu coretnya ke arah kanan, yang satu ke arah kiri. Ini yang di tengah ini adalah mediannya. Jadi posisi median tuh ada di antara angka 5 dan 7. Maka nilai mediannya yaitu 5 ditambah 7 dibagi 2. Nah, bagaimana kalau misalkan soalnya dalam bentuk tabel? Datanya itu berupa tabel. Kok tadi enak kalau ini tabel. Bagaimana caranya? Oke, ada dua cara. Cara yang pertama itu kita data secara manual, yaitu kita tulis seperti ini. 6 ini sebanyak 8 kali, berarti 6, 6, 6, 6, 6. 7 sebanyak 12 kali, seret. 8 sebanyak 7 kali. Dan seterusnya. Dengan cara yang sama, maka kita bisa peroleh bahwa mediannya adalah 8, karena 8 berada di tengah-tengah setelah data itu urut. Ini sudah pasti urut ini. Nah, timbul masalah kalau misalkan angkanya banyak, ini juga cukup menyulitkan. Kalau cara manual seperti ini, maka ada cara yang lebih mudah. Cara yang kedua itu dengan mencoret frekuensi seperti yang tadi. Jadi silakan diperhatikan dengan seksama, karena ini dulu perhatiannya khusus. Kita coret ujung dan ujung. 8 dengan 6. Ini kita coret itu artinya dikurangi. 8 dengan 6. Berarti di sini sisa 2. Ini 0 habis. Nah, angka 2 ini kita coret juga dengan 15. 2 dengan 15. Coret. Nah, berarti di sini 0, ini 13. Kenapa kok 13? Karena 15 dikurangi 2. Dan seterusnya, angka 13 ini kita coret juga dengan 12, berarti sisa 1. Nah, ini sini 1 di sini, 1 di sini, ini 12-nya 0. Nah, berikutnya ini masih ada 1, ini masih ada 7, berarti kita coret 1 dengan 7, maka sisanya adalah 6. Nah, karena sisanya itu berada di baris yang ketiga, 1, 2, 3, sehingga mediannya adalah berada di baris ketiga, yaitu 8. Ya, ini. Oke, nah kalau untuk tabel ada dua cara seperti ini. Ada cara pertama dengan cara mendata. Kalau kita mendata seperti ini, kalau jumlah frekuensinya hanya di bawah 20, mungkin akan gampang ya, di bawah 50 pun masih bisa. Tapi kalau misalkan jumlah frekuensinya sampai 100, kita nggak mungkin mendatanya seperti ini sampai 100. Lama baru selesai. Jadi kita bisa mencari dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara mencoret tabel. Jadi mencoret tabel seperti ini artinya dikurangi. Seperti ini tadi frekuensinya 8, yang 10, nilai 10 itu frekuensinya 6. Jadi begitu di sini dikurangi 6, berarti hasilnya 0. 8 dikurangi 6, berarti sisanya 2. Nah, ini dikurangkan lagi dengan yang di atasnya 6 ini. Karena tadi 6 sudah sisa 0. Berarti ini 15 dikurang 2, berarti 13. 2 kurang 2, hasilnya 0. Sisa 13 ini tadi dikurangkan lagi dengan yang ini. Karena tadi yang ini sudah sisa 0, berarti dengan yang ini. 12 kurang 12. Sisa 0, 13 kurang 12, sisanya 1.
Nah, di sini masih ada sisa, berarti dikurangi 1 lagi hasilnya 0. Nah, yang belum dikurangi yang di sini, 7 dikurangi 1, sisanya 6. Letaknya sisa itu adalah letak median. Nah, kita lihat di sini. Mediannya berarti lihat nilainya. Di letak median, letaknya di sini, berarti mediannya yang ini. Mediannya adalah 8. Satu lagi, di sini kebetulan adalah contoh ujian nasional SMP tahun 2014. Diketahui data sebagai berikut. Median dari data tersebut adalah median kita bisa susun dari data yang terkecil ke. Oke, berarti sama dengan yang tadi ya. Di sini datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti datanya genap. Berarti nanti akan diperoleh 2 di tengah, itu nanti dijumlahkan baru dibagi 2 setelah datanya kita urutkan. Terbesar, median adalah nilai tengah ya. Atau kita bisa coret data yang paling kecil dengan sepasang dengan yang terbesar ya. Yang terkecil 5, yang terbesarnya 10 ya. 5 dan 9. 5 dan 9, 6 dan 8, 6 dan 7. Tersisa 6 dan 7 ya. Maka tengah-tengahnya adalah 6,5. C mediannya. Diketahui data sebagai. Oke, jadi dapat di situ mediannya adalah 6,5. Median sudah selesai, kita lanjut ke modus. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Atau kalau dia berupa tabel, itu nilai yang mempunyai frekuensi yang paling besar. Nah, ini silakan disimak penjelasan mengenai modus. Modus itu asal kata dari mode atau tren. Jadi yang sedang ngetren. Jadi bisa kita artikan bahwa modus adalah data yang paling sering muncul. Nah, dalam hal ini misalkan contoh ada data 3, 5, 2, 7 dan seterusnya seperti ini. Tentukanlah modus dari data ini. Langkahnya sangat mudah sekali, kita hanya melihat berapa banyak angka mana yang munculnya paling sering. Nah, kalau kita lihat yaitu angka 5. Kenapa 5? Karena angka 5 tersebut muncul sebanyak 3 kali. Kalau kita lihat di sini ini 5 ini 3 kali, sedangkan angka yang lain paling banyak 2. Ini angka 7 keluar 2, angka 3 keluar 2 dan seterusnya. Jadi modusnya adalah 5 karena muncul paling banyak. Yang kedua yaitu ini bagaimana kalau modus itu dalam tabel seperti ini. Tentukan modus. Oke, caranya sangat simpel sekali. Kita hanya melihat angka frekuensi di sini yang paling banyak yaitu angka 13. Bukan berarti modusnya 13, tapi modusnya yaitu angka yang ada di sini yaitu 8. Jadi untuk modus tidak ada perhitungan, yang ada hanya tes mata, tes ketelitian. Oke, itu tadi modus ya. Jadi kalau misalkan modusnya dalam bentuk tabel seperti ini, cukup yang kalian perhatikan adalah kolom frekuensinya. Nilai frekuensi yang tertinggi itu adalah letak modusnya. Jadi kalau di sini frekuensinya tertinggi yaitu 13. Nah, ini letaknya di sini. Yang kita lihat modusnya itu adalah posisi nilainya. Nah, nilainya berarti 8. Berarti modusnya adalah 8. Karena artinya di sini 8 itu muncul sebanyak 13 kali. Selesai ukuran pemusatan data. Selanjutnya kita ke penerapan ukuran pemusatan data. Untuk penerapan ukuran pemusatan data itu hanya aplikasi penggunaan rumus rata-rata ataupun median dan modus
pada yang bentuk soalnya sedikit berbeda, ya. Contoh di sini, ini adalah soal ujian nasional SMP tahun 2014. Tabel berikut adalah nilai matematika di suatu kelas. Dari tabel tersebut, yang memperoleh nilai di bawah rata-rata diwajibkan mengikuti remedial. Banyak anak yang mengikuti remedial adalah, oke, berarti kita harus cari rata-ratanya ya. Nanti baru dilihat jumlah anak yang di bawah rata-rata. Menghitung rata-rata, kita gunakan rata-rata sementara 6 ya. 6. 7 itu plus 1, 5 itu min 1 ya. Nah, di sini frekuensi 4 sama 2, lebih banyak yang 7 ya, lebih banyak. 4 kurang 2 itu 2. 2 dikali 1 itu 2 ya, tadi rata sementaranya 6, ini tadi 2. Nah, sekarang 8 itu kurang 6, 2. 4 dikurang ini min 2 ya. Kita lihat frekuensi 3 sama 3 sama, berarti impas ya. Yang 9 plus 3, ini 3 minus 3 ya. Frekuensi juga sama, 2, impas juga. Tinggal kita hitung jumlah frekuensinya ya. 2, 4, 4 itu 10 ya. Ini 5 sama 5 ya, jadi 20. 2 dibagi 20. Berarti 6, ya. Oke. Berarti yang remet itu yang nilainya 6, 5, 4, 3 ya. Kita tinggal hitung angkanya. 2 ditambah 3 itu 5, ditambah 2, 7, ditambah 4, 11. Jadi yang remet ada 11 siswa. D. Nah, ini adalah cara cepatnya itu. Jadi kita mencari yang nilai tengahnya di sini, kita mencari selisihnya dengan angka sebelah kanan dan sebelah kirinya bagaimana. Nah, jadi ini adalah nilai rata-rata sementaranya. Jadi nanti tidak perlu menghitung sampai selesai. Nah, diperoleh rata-rata sementaranya 6, sekian. Berarti otomatis siswa yang akan mengikuti remedi itu nilainya itu di bawah 6, sekian. Berarti nilai 6 pun harus remedi. Berarti yang remedi itu 4 tambah 2 tambah 3 tambah 2. Jadi hasilnya 11. Kemudian lanjut lagi, di sini ada lagi soal uji coba ujian nasional. Nilai rata-rata dari 30 bilangan adalah 150. Setelah diperiksa ulang, ternyata terdapat kesalahan penulisan bilangan yang seharusnya 165 tertulis 135. Nilai rata-rata dari 30 bilangan setelah dikoreksi adalah rata-rata yang baru. Awalnya kan 30 dikali 150 ya. Ditambah, nah ini kan kekurangannya 165 dikurang 135 jadi 30 ya. Dibagi 30 data. 30 bagi 31 ya. Jadi 150 tambah 1 jadi 151. B. Ini paham maksud soalnya nih ya. Jadi untuk soal ini nilai rata-rata awalnya itu adalah 150 dengan 30 bilangan. Berarti kita anggap saja semua bilangan sama, berarti 30 kali 150. Ternyata setelah diperiksa ulang ada kesalahan. Yang harusnya 165 itu tertulisnya 135. Berarti kan kekurangan karena tertulis 135 supaya jadi 165, berarti kekurangannya 30. Berarti cukup kita tambahkan 30. Ini kekurangannya saja. Nah, kemudian dibagi dengan frekuensi atau banyaknya bilangan. Banyaknya bilangan adalah 30. Jadi ketemu ini kalau dikalikan dijumlah dengan 30 bagi 30 hasilnya 151. Atau kalau kita sederhanakan ini dengan ini bisa kita keluarkan 30 sama-sama dibagi 30. Jadi sisanya di sini 150, di sini 1. Jadi dapatnya 151. Lanjut soal nomor 38, masih di pembahasan UN 2017 Matematika SMP. Rata-rata badan siswa pria dalam sebuah kelas 61 kg dan rata-rata berat badan siswa wanita 53 kg. Oke, kita tulis dulu ya. Rata-rata berat badan
prianya itu 61. Kemudian rata-rata berat badan wanitanya berapa tadi? 53. Jika rata-rata berat badan seluruh siswa dalam kelas tersebut 56 kg, nih ini rata-rata keseluruhan ya, 56. Dan banyaknya siswa itu 32 orang. Jadi banyaknya siswa pria dan banyaknya siswa wanita itu sebanyak 32. Nah, di sini kita misalkan rata-rata untuk siswa prianya itu X bar P itu 61, kemudian rata-rata berat badan siswa wanitanya itu X bar W 53. Jika rata-rata berat badan seluruh siswa, jadi keseluruhannya kita anggap sebagai X bar saja, atau boleh dituliskan X bar gabungan itu 56. Kemudian banyak siswanya 32 orang. Nah, banyak siswa itu terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka NP ditambah NW. NP itu banyaknya siswa laki-laki, NW banyaknya siswa perempuan. Siswa pria adalah, nah yang ditanyakan itu banyaknya siswa pria. Banyaknya pria berapa? Nah, di sini saya akan menggunakan cara yang gampang. Kalau soal statistik berhubungan dengan rata-rata pria, wanita, terus ada banyak pria, banyak wanita gitu. Di sini kita akan mencarikan perbandingan pria kan, banyaknya pria. Nah, perbandingan pria dengan perbandingan banyaknya wanita itu akan sama dengan mutlak rata-rata keseluruhan ya dikurangi, di sini yang bawahnya banyaknya wanita kan, nah dikurangi rata-rata wanita dibagi dengan keseluruhan dikurangi rata-rata sebaliknya yang pria. Oke? Nah, dari sini kita peroleh banyaknya pria. Banyaknya wanita kan di sini nggak ada kan? Coba kalau dari sini kita pindah ruaskan. Banyaknya wanita itu sama dengan 32 dikurangi banyaknya pria. Jadi kita ganti jadi 32 dikurangi banyaknya pria. Nilainya harus rata-rata keseluruhan berapa? 56 dikurangi rata-rata wanita 53 per rata-rata keseluruhan dikurangi rata-rata pria 61 mutlak ya. Jadi banyaknya pria per 32 dikurangi banyaknya pria lagi sama dengan 56 dikurangi 53 3. 56 dikurangi 61 berapa? Harusnya kan negatif 5 kan, tapi di sini karena mutlak berarti positif 5. Coba kali silang 5 NP sama dengan 3 kali 32 96 dikurangi 3 NP, ngerti ya? Pindahin lagi berarti 5 tambah 3 berarti 8 NP sama dengan 96. Jadi NP nya berapa? Banyak yang pria yaitu 96 dibagi 8 berapa? 12 ya, 12. Jadi banyaknya pria ternyata ada 12 orang. Ada nggak? 12 orang. Ini nih. Oke, maksudnya soal di sini ini nanti akan kalian pelajari di SMA. Ini namanya tanda nilai mutlak. Ini rumus cepatnya untuk mencari soal yang tipenya seperti ini. Kalau dengan tanda mutlak ini, otomatis nilai negatif itu menjadi positif. Jadi ini yang penyebutnya 56 kurang 61 kan harusnya negatif 5. Tapi karena menggunakan tanda mutlak, maka negatifnya hilang. Jadi dia memperolehnya positif 5. Nah, ini cara cepatnya. Perhatikan data frekuensi di bawah ya. Banyak siswa yang mendapat nilai lebih dari rata-rata. Berarti kita cari rata-rata dulu ya. Rata-rata ini 5 kali 3 itu 15. Kita tambahkan dengan 6 kali 2, 12. 7 kali 6, 42. 8 kali 4,
32, 9 kali 5, 45 ya. Tinggal kita jumlahkan. Ini 10 jadi 16 ya. Ada 1, 3, 7, 10, 14 ya. Jadi rata-ratanya 146 dibagi jumlah data atau frekuensinya, jumlah frekuensi. Ini 5, 10, tambah 10, 20 ya. 14 bagi 2, 7 ya. 6 bagi 2, 3, 7,3. Jadi yang di atas 7,3 berarti nilainya 8 dan 9. Maka frekuensinya adalah 4 tambah 5. Jadi Nah, kalau ini seperti contoh yang tadi. Seperti contoh yang ini. Hanya ini kan dengan cara cepatnya ya. Nah, kalau ini yang ini tadi sesuai dengan rumus yang kita pelajari tadi. Nah, jadi mengalihkan antara data dengan frekuensinya. Jadi 5 dikali 3, 15. 6 kali 2, 12. 7 kali 6, 42. 8 kali 4, 32. 9 kali 5, 45. Ini kita jumlahkan, ketemu jumlahnya 146. Kemudian dicari jumlah frekuensi. Ketemu di sini 3 tambah 2, tambah 6, tambah 4, tambah 5, itu 20. Jadi rata-ratanya 146 dibagi 20. Ketemunya 7,3. Nah, kalau di sini yang ditanyakan adalah nilai yang lebih dari nilai rata-rata. Berarti di atas 7,3. Berarti untuk data 7 itu tidak masuk. Berarti yang masuk adalah 8 dan 9. Nah, frekuensinya 84, sedangkan untuk nilai 9 itu frekuensinya 5. Jadi 4 tambah 5 itu 9. Nah, ini satu lagi contoh. Contoh 1, rata-rata ulangan matematika dari 42 siswa adalah 86. Jika 2 siswa keluar dari kelompok tersebut, ternyata rata-rata nilai ulangan matematikanya menjadi 85,8. Jumlah nilai ulangan matematika kedua siswa tersebut adalah. Nah, sebelum menjawab soal ini, kita tuliskan terlebih dahulu diketahuinya. Untuk menuliskan diketahui, perhatikan di soal. Soal ini terdiri dari 3 kalimat, yaitu kalimat pertama, rata-rata ulangan matematika dari 42 siswa adalah 86. Jadi rata-ratanya 86, frekuensinya 42. Di kalimat kedua, jika 2 siswa keluar, maka rata-ratanya menjadi 85,8. Nah, antara kalimat pertama dengan kalimat kedua, bisa kita simpulkan bahwa kalimat pertama itu merupakan rata-rata gabungan, sedangkan kalimat kedua bukan. Sedangkan di kalimat ketiga merupakan pertanyaan, yaitu jumlah nilai ulangan matematika kedua siswa. Berarti kita bisa tuliskan yang pertama yaitu rata-rata gabungannya. Dari kalimat pertama berarti rata-ratanya adalah 86. Rata-rata 86 itu diperoleh dari 42 siswa, berarti F1 tambah F2-nya yaitu 42 orang. Kemudian di kalimat kedua adalah muncul rata-rata yaitu 85,8. Kita misalkan itu sebagai rata-rata pertama. Nah, di sini kita tidak tahu frekuensinya, tapi ada kalimat jika 2 siswa keluar, maka frekuensi dari rata-rata pertama itu adalah 42 dikurang 2, yaitu 40 siswa. Di kalimat ketiga hanya pertanyaan, sedangkan rata-rata kedua tidak ada disebutkan. Frekuensi yang kedua ada nggak? Oh ada, ternyata dikatakan tadi bahwa jika 2 siswa keluar, berarti frekuensi kedua adalah 2. Maka rata-rata keduanya tidak ada, berarti kita misalkan di sini sebagai A. Maka bisa kita tulis yang ditanyakan adalah jumlah nilai kedua siswa. Ini berapa? Jawab. Perlu diingat kembali, rumus rata-rata gabungan yaitu rata-rata gabungan sama dengan frekuensi pertama dikali rata-rata pertama ditambah frekuensi kedua dikali rata-rata kedua per frekuensi
frekuensi pertama ditambah frekuensi kedua. Tadi rata-rata gabungannya ada diketahui yaitu 86. Berarti kita bisa tuliskan 86 sama dengan kemudian MIXI F1X1 F1X1. Kita lihat F1-nya adalah 40, X1 rata-rata pertamanya adalah 85,8. Berarti kita bisa isikan di sini 40 dikali 85,8 ditambah frekuensi keduanya tadi adalah 2, rata-rata keduanya adalah A, berarti kita bisa tuliskan 2 dikali A dibagi F1 tambah F2. F1 tambah F2 nya adalah 42. Berarti di sini kita tuliskan 42. Nah, dari sini ini adalah pembagian di ruas kanan. Bagi bisa kita pindahkan ke ruas kiri, berubah menjadi perkalian. Berarti bisa kita tuliskan 86 dikali 42 sama dengan 40 dikali 85,8 ditambah 2A. Ya. 86 kali 42 itu adalah 3.612 sama dengan 40 dikali 85,8 itu adalah 3.432 ditambah 2A. Ya. Nah, di sini 2A yang ini 2A ini berarti nilai kedua anak tersebut. Nah, kita tidak tahu apakah nilai anak pertama yang keluar dengan anak yang kedua keluar itu sama atau tidak. Kita bisa ganti 2A ini menjadi A tambah B. Berarti kita bisa tuliskan kembali bisa kita rubah 2A-nya menjadi A ditambah B, di mana A kecil ini adalah siswa pertama yang keluar, B kecil ini adalah siswa kedua yang keluar. Karena tadi dikatakan di soal bahwa ada 2 siswa yang keluar. Berarti kita bisa tuliskan A ditambah B ini sama dengan 3.612 dikurangi 3.432. Hasilnya adalah 180. Begitu untuk contoh pertama. Kemudian contoh yang kedua. Contoh kedua soalnya adalah pada suatu ujian sekolah diketahui nilai rata-rata suatu kelas adalah 58. Jika rata-rata nilai untuk peserta didik laki-laki adalah 65 dan untuk peserta didik wanita adalah 54, maka perbandingan jumlah peserta didik wanita terhadap peserta didik laki-laki adalah seperti tadi kita tuliskan dulu diketahui. Kemudian perhatikan di soal di sini ada 2 kalimat. Kalimat kedua ada pemisah tanda koma, ada kata maka perbandingan jumlah siswanya. Ini berarti adalah pertanyaannya nanti. Kita lihat dulu di kalimat pertama. Pada suatu ujian sekolah rata-rata suatu kelas 58. Nah, di dalam satu kelas itu pasti ada peserta didik laki-laki dan peserta didik wanita. Berarti bisa kita tuliskan bahwa 58 itu adalah rata-rata gabungan. Ada nggak F1, F2-nya? F1 ditambah F2-nya nggak ada. Berarti ini kita bisa kosongkan. Kemudian di kalimat kedua, jika rata-rata nilai untuk peserta didik laki-laki, kita misalkan rata-rata pertama ini adalah sebagai rata-rata peserta didik laki-laki, berarti
rata-rata pertamanya adalah 65, maka rata-rata yang keduanya adalah rata-rata peserta didik wanita, yaitu 54. Ada nggak jumlah siswa laki-laki? Tidak ada. Ada tidak frekuensi keduanya jumlah siswa peserta atau peserta didik wanita? Tidak ada, karena di soal ini sudah muncul perbandingan jumlah peserta didik wanita terhadap peserta didik laki-laki. Berarti F1, F2 itu tidak ada. Itu yang akan kita cari. Oke. Yang ditanyakan adalah, terus dulu yang ditanya, kita lihat dulu. Tadi yang kita misalkan rata-rata pertama 65 itu adalah peserta didik laki-laki. Berarti F1 adalah laki-laki. Jumlah frekuensi laki-laki. Sedangkan F2 adalah 50 peserta didik wanita. Berarti F2-nya adalah untuk jumlah siswa wanita. Yang ditanyakan adalah perbandingan jumlah peserta didik wanita terhadap peserta didik laki-laki. Perhatikan di sini ya. Perhatikan di kalimat ini. Peserta didik wanita disebutkan duluan terhadap peserta didik laki-laki. Berarti yang wanita duluan. Tadi wanita kita misalkan adalah F2. Berarti yang ditanya adalah F2 dibanding F1. Ini yang ditanyakan. Ini sama dengan berapa ya? B. Mari kita jawab. Perlu diingat rumus rata-rata gabungan. Ingat kan, rata-rata gabungan adalah F1 dikali rata-rata pertama ditambah F2 dikali rata-rata kedua per F1 ditambah F2. Oke, rata-rata gabungan tadi berapa? Ada di depannya. Rata-rata gabungan adalah 58. Jadi bisa kita tuliskan di sini 58 sama dengan berapa frekuensi yang pertama? Kita tidak tahu. Jadi F1 itu adalah peserta didik laki-laki. Kita boleh tuliskan F1. Ini kita tidak tahu. Dikali dengan rata-rata pertama, yaitu rata-rata peserta didik laki-laki 65. Jadi kita masukkan di sini 65 ditambah dengan rata-rata frekuensi kedua, yaitu jumlah siswa perempuan dikalikan dengan rata-rata peserta didik perempuan, yaitu 54 dibagi dengan F1 ditambah F2. Oke, seperti ini. Nah ya, jadi 58 itu adalah gabungannya, rata-rata gabungan. Kemudian F1-nya itu adalah jumlah peserta didik laki-laki, 65-nya adalah rata-rata peserta didik laki-laki. F2-nya adalah jumlah siswa atau peserta didik wanita. 54 adalah rata-rata dari nilainya peserta didik wanita. Ini rata-rata ujian sekolahnya. Kemudian frekuensi gabungannya yaitu F1 ditambah F2. Dari sini berarti sama seperti di contoh soal pertama, pembagian kita bisa rubah, bisa kita pindahkan dari ruas kanan ke ruas kiri, berarti berubah jadi kali. Kita bisa tulis 58 dikali F1 tambah F2 sama dengan
F1 kali 65 berarti 65 F1. 54 dikali F2, F2 kali 54 berarti 54 F2. Oke. Kemudian yang di ruas kiri, di sini ada tanda kurung, berarti kita bisa kalikan dulu. 58 dikali F1 berarti 58 F1. Karena di sini tandanya tambah, positif kali positif berarti positif. 58 dikali F2 berarti 58 F2. Oke. Sama dengan ini tepat. Nah, setelah ketemu ini, kita jadikan satu yang variabelnya sama. Variabel di sini yaitu frekuensinya yang sama. Jadi F1 digabung dengan F1, F2 digabung dengan F2. Maka bisa kita tuliskan 58 F2 ya. F2-nya 58 di sini saya ambil. Karena dia ada di ruas kiri, jadi dia tetap di sebelah kiri, kita tuliskan dulu. 54 F2 tadinya ada di ruas kanan, tandanya positif, berarti pindah ruas menjadi dikurang. Sama dengan 65 F1 tadi ada di ruas kanan, berarti tetap tidak berubah tandanya. Kemudian F1 yang di ruas kiri, 58 F1 kita pindahkan ke ruas kanan, berarti jadi dikurang 58 F1. Oke, sampai sini berarti 58 F2 dikurang 54 F2, ini variabel sudah sama, yaitu sama-sama F2. Maka bisa kita hitung 58 dikurang 54 itu adalah 4 sisanya, 4 F2. Sama dengan, sedangkan ini 65 dikurang 58 itu hasilnya adalah 65 kurang 48 berarti 7. 7 F-nya adalah F1. Sampai sini paham ya? Kembali lagi ke pertanyaan. Pertanyaannya tadi adalah F2 banding F1-nya berapa? Nah, berarti kita pindahkan kembali. F2 karena tadi minta F2 banding F1, berarti F2-nya di ruas kiri tetap. Yang kita pindahkan yaitu F1. 7 F1 ini sama dengan 7 dikali F1. Kali pindah ruas itu berubah menjadi bagi. Berarti boleh kita tuliskan seperti ini. F2-nya tetap di sini. F2 seperti ini ya, tetap ada di ruas kiri. F1 yang kita pindah, karena ini tadi 7 dikali F1 artinya, berarti pindah menjadi dibagi F1. Nah, seperti ini. Karena tadi yang dipindahkan adalah variabel yang ke ruas kiri, berarti angkanya di ruas kanan. Angka yang di ruas kanan tidak dipindah, yaitu angkanya 7. Yang kita pindahkan angka di ruas kiri. 4 F2 artinya 4 dikali F2 kali pindah berarti menjadi bagi, berarti dibagi 4. Oke, itu tadi contoh-contoh penerapan dari ukuran pemusatan data. Oke, kemudian ada satu lagi di penerapan ukuran pemusatan data, yaitu ada hubungan antara median, min, dan modus. Yaitu modus itu sama dengan 3 kali median dikurangi 2 kali min. Jadi kalau ketemu soal yang tidak ada datanya, hanya diketahui median dan min, tentukan modus
Gunakan rumus ini. Setelah penerapan berarti kita lanjut ke ukuran penyebaran data. Untuk ukuran penyebaran data, ya di sini ada data. Data itu terdiri dari kumpulan datum. Atau boleh juga datum itu bagian dari data. Ilustrasinya seperti ini. Nah, kalau ada seperti ini ada kategori baik, sedang, baik, baik, baik. Ini adalah datum, 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 datum. Nah, kumpulan dari datum ini, kalau kita jadikan satu, ini adalah data. Lanjut lagi, pada ukuran penyebaran data, itu data harus diurutkan terlebih dahulu, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Jadi, saran saya supaya memudahkan, sebaiknya tiap kali ketemu data, gitu ya, disuruh mencari baik ukuran pemusatan data maupun ukuran penyebaran data, sebaiknya diurutkan terlebih dahulu supaya tidak membingungkan, karena kalau di ukuran pemusatan data yang harus diurutkan hanya median, sedangkan untuk min dan modus tidak perlu. Jadi daripada harus mengingat terlalu banyak, jadi lebih baik semuanya saja diurutkan, karena tidak akan berpengaruh pada min maupun modus. Di ukuran penyebaran data ini ada 4 yang akan kita pelajari. Oke. Jangkauan. Jangkauan nama lainnya adalah rentang atau range. Jadi kalau ketemu kata rentang, range itu sama saja dengan jangkauan. Jangkauan itu adalah selisih antara datum terbesar dengan datum terkecil. Jadi rumus jangkauan boleh ditulis jangkauan sama dengan X-max dikurangi X-min, di mana X-max itu adalah datum terbesar dan X-min adalah datum terkecil. Berikut contoh tentang jangkauan. Ada sudah tahu jangkauan? Nah, kalau yang belum tahu, Kak kasih tahu ya. Jangkauan adalah nilai terbesar dikurangi dengan apa nak? Dengan nilai terkecil. Nah, ini paling gampang nih. Pada soal ini harus bisa ya, karena cuma pengurangan aja. Jangkauan adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Nah, itu rumusnya. Nah, misalkan ya Kak punya data nih. Data, contoh soalnya deh, contoh soal. Nah, Kakak punya data nih, 4, 5, 6, 7, 3, 8, 9, 12, 6. Nah, tentukan jangkauannya. Nah, kalian pasti bisa dong. Nah, berarti jangkauannya gimana? Jangkauan tadi apa? Nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Nah, berarti jangkauannya nilai terbesarnya berapa nak di sini? Terbesarnya 12 ya. Berarti 12 dikurangi dengan nilai terkecilnya berapa? Nilai terkecilnya di sini adalah mana yang paling kecil? 3 ya. Nilai terkecilnya 3. Berarti 12 dikurangi 3 berapa nak? 12 dikurangi 3 9. Jadi jangkauannya adalah 9. Gampang kan? Jadi ingat ya, rumus jangkauan adalah nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Seperti itu aja jangkauan. Jangkauan mudah sekali. Kemudian yang berikutnya yaitu kuartil. Nah, untuk kuartil sendiri, itu adalah 3 data yang membagi seluruh data menjadi 4 kelompok setelah dikelompokkan. Jadi data dibagi 3 menjadi 4 kelompok. Cara menentukan kuartil, pertama, urutkan dulu datanya dari yang paling kecil sampai yang terbesar. Yang kedua, kita menentukan kuartil kedua atau Q2. Nah, Q2 ini nama lainnya adalah median. Jadi median itu ya Q2 ya kuartil kedua. Setelah ketemu Q2, baru kita tentukan Q1 dengan membagi data di bawahnya Q2 menjadi 2 bagian sama besar. Langkah berikutnya yaitu menentukan Q3 atau kuartil ketiga dengan membagi data di atas Q2 menjadi 2 bagian sama besar. Kalau kita ilustrasikan seperti ini. Jadi ini ada data dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Setelah kita bagi 2, kita akan ketemu di sini kuartil kedua di tengah-tengah.
Nah, yang di tengah ini disebut juga sebagai kuartil kedua atau median. Setelah kita dapat kuartil kedua, gimana caranya mencari kuartil pertama? Kita tinggal ambil data sebelumnya, berarti di sini. Nah, dari X-min sampai Q2. Kita cari yang di tengahnya. Yang di tengahnya ini adalah kuartil pertama. Sedangkan data setelah kuartil kedua sampai data yang terbesar, kita cari yang di tengah-tengahnya, ini adalah kuartil ketiga. Oke, untuk lebih jelasnya silakan simak contoh kuartil berikut. Nah, kalau kuartil itu apa? Kuartil ini seperti median, cuma sekarang dia membagi panjang data itu menjadi 4 bagian. Nanti ada 3 kuartil, kuartil atas, kuartil tengah, kuartil bawah. Biasanya kuartil tengah atau kuartil 2. Oke, di sini ada disebutkan kuartil atas, tengah, dan bawah. Kuartil atas itu disebut juga sebagai kuartil ketiga, kuartil tengah berarti kuartil kedua, kuartil bawah itu sebagai kuartil pertama. Itu disebut juga median, karena dia membagi data itu sama besar. Nah, untuk mencari kuartil tengah mirip dengan median, untuk mencari atas dan bawah, kita bisa menggunakan cara yang sama dengan data yang tersisa, gitu ya. Nah, bagaimana dalam data yang dalam bentuk tabel frekuensi? Kalau kita ketemu data yang dalam bentuk tabel frekuensi, kita akan pakai rumus ini. Ya, jadi kita melihat dulu datanya ganjil atau genap, karena rumusnya berbeda. Oke, untuk yang bentuknya tabel, kita menggunakan rumus ini, tapi rumus ini hanya mencari letak kuartil. Jika datanya genap, letak kuartilnya rumusnya ini. Jika datanya ganjil, letak kuartilnya yang ini. Kalau data genap, nanti untuk Q1 atau median atau kuartil yang pertamanya, itu 1/4 dikali N. N ini apakah? N ini adalah jumlah dari datanya, ya, ditambah setengah. Dan seterusnya. Nah, cuma yang perlu kakak ingatkan, rumus ini bukan mencari nilai dari kuartilnya. Rumus ini hanya mencari posisi kuartil ada di data keberapa. Jadi kalau kita Q1 nih, jumlah datanya misalkan 25, ya. Misalkan 25, maka kalau Q1 1/4 dikali 25 ditambah setengah, gitu ya. 1/4 kali 25 tuh 25/4 ditambah 1/2. Nah, ini kakak harusnya 26 ya, kita contohnya 26. Jadi misalkan ini jadi 28/2, ini adalah 28/4 ya, kalau dijumlahkan, ini jadi 7. Maka ini data ke-7, bukan kuartilnya nilainya 7. Ya, nanti sama seperti median, dari hasil ini, kalau kita dapat yang setengah, 3,5, 4,5, itu berarti data ketiga ditambah data keempat. Kalau dia dapat 7,5, berarti data ke-7 ditambah data ke-8 dibagi 2. Oke, di sini adalah untuk mencari posisinya saja. Posisi kuartilnya ada di data keberapa. Jadi kalau misalkan Q1-nya 3, berarti nilai dari data ketiga. Kalau Q1-nya didapat 3,5, maka yang kita ambil itu adalah data ketiga ditambah data keempat dibagi 2. Seperti itu. Jadi ini hanya mencari posisinya saja, bukan mencari kuartilnya. Lanjut, yang berikutnya adalah jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil adalah selisih kuartil atas terhadap kuartil bawah. Nah, rumusnya seperti ini. Jangkauan interkuartil atau nama lainnya adalah hamparan, biasanya dilambangkan dengan huruf H. Itu rumusnya adalah sama dengan Q3 dikurangi Q1. Di mana hanya adalah jangkauan interkuartil, Q3-nya adalah kuartil 3 atau kuartil atas atau kuartil akhir. Kemudian Q1-nya adalah kuartil 1 atau kuartil bawah atau kuartil awal.
Selanjutnya, jangkauan semi interkuartil. Jangkauan semi interkuartil bisa disebut dengan nama lain yaitu simpangan kuartil. Nah, jangkauan semi interkuartil adalah setengah dari jangkauan interkuartil. Jadi boleh dituliskan di sini rumusnya. Jangkauan semi interkuartil sama dengan simpangan kuartil sama dengan Q-D sama dengan setengah dikali Q3 dikurang Q1. Di mana Q-D-nya adalah jangkauan semi interkuartil, Q3-nya adalah kuartil 3 atau kuartil atas atau kuartil akhir, dan Q1-nya adalah kuartil 1 atau kuartil bawah atau kuartil awal. Berikut adalah contoh soal tentang jangkauan semi interkuartil. Silahkan disimak. Kita langsung coba untuk data yang ini. Jadi kakak punya data 8, 7, 7, 5, 8, 10, 9, dan seterusnya. Kita disuruh menentukan mediannya, kuartil atas, kuartil bawah, rentang antar kuartil, dan simpangan kuartil. Nah, kalau datanya tunggal seperti ini, langkah pertama ingat selalu kita urutkan, ya. Jadi kita harus urutkan dulu, nggak boleh langsung. Kita urutkan dari data yang terkecil, itu adalah si 2, terus kemudian tidak ada 3, ada 4-nya, 1, kemudian ada 5-nya, 1, 2, 5, ada 6-nya 1 saja, ada 2, 6-nya, 6, 7-nya ada 1, 2, 3, 4, 7, 8-nya kita hanya ada 2, 8, ya. Oh, ada 3, 8 ada 3, 8, 9 aja 1, 10-nya ada 1. Nah, kenapa kakak mencoret-coret? Supaya kelihatan nih mana yang belum ketulis ya, supaya nggak salah. Nah, yang pertama-tama pasti kita akan menentukan yang namanya median. Ya, caranya gimana kak? Caranya gampang. Kita coret depan, coret belakang, coret depan, coret belakang, coret depan, coret belakang, coret depan, coret belakang. Terus kita coret terus mereka. Nah, sampai seperti ini. Tinggal satu data nih. Data 7, ya. Data 7. Nah, ini adalah mediannya. Ini adalah median atau Q2. Kalau sudah mencari Q2, kita baru bisa mencari Q1 atau Q3. Nah, supaya tidak pusing, kakak tulis lagi datanya. 2, 4, 5, 6, 7. Cukup sampai sini, ya. Ya, jadi. Oke, jadi ini data diurutkan dulu dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Nanti kita coret depan belakang bergantian sampai tersisa yang di tengah. Di soal ini kebetulan datanya ganjil, jadi tersisa satu angka di tengah yaitu 7. 7-nya ini disebut sebagai median atau Q2. Nah, untuk mencari kuartil bawah atau Q1-nya, supaya gampang ini dituliskan kembali seperti yang berwarna biru ini. Nanti baru dicari nilai tengahnya lagi, itu adalah Q1. Ini si 7 ini membagi 2 sama besar. Kita tinggal lihat depannya saja. Kemudian sama caranya, kita coret depan, coret belakang, coret depan, coret belakang, coret depan, coret belakang. Sehingga kita dapat angka ini yang sendirian. Ini adalah Q1-nya. Oke, sekarang kita mau mencari Q3-nya. Sama, kita tulis juga. Selain yang ini ya. 7, 8-nya ada 3, ada 9, ada 10. Kita coret depan, kita coret belakang. Coret, dapat ini. Ya, ini adalah Q3-nya. Jadi, untuk data yang seperti ini gampang nih. Median dapat, kuartil atas, kuartil bawah dapat. Sekarang tinggal rentang antar kuartil.
ya, tinggal kita lihat aja rumusnya apa. Rentang antar kuartil rumusnya adalah Q3 kurang Q1. Setelah dapat Q1, Q2, Q3, baru dicari rentang antar kuartil. Rentang antar kuartil itu nama lain dari jangkauan interkuartil atau hamparan. Satu ya, Q3 dikurang Q1. Maka ini 8 dikurang 5. Karena Q3-nya 8, Q1-nya 5. Dapat 3. Bagaimana dengan simpangan kuartil? Berarti QD-nya nih. Oh, gampang banget. Tinggal setengah dikalikan 3. Ya, dikalikan rentang antar kuartilnya. 3/2. Dapat. Jadi untuk yang data tunggal sebenarnya tidak sulit. Gampang sekali. Ya. Datanya lebih banyak. Sama perilakunya, jadi kita perlu menuliskan datanya secara urut. Ya. Jadi kita perlu tulis secara urut. Pertama yang paling kecil itu adalah 110 ada 110. Kemudian 111 nggak ada, 112-nya cuma ada 1. Kemudian kita lihat ada 114 ada 1. Kemudian ada 115-nya cuma 1 ya. 116-nya ada 1, ada 2. 116. Kemudian 117-nya cuma ada 1. 117. Kemudian 118 ada 1, 2. 118-nya ada 2. Kemudian ada 119, itu cuma ada 1. Kemudian ada berapa lagi nih? 120 nggak ada, 121 tidak ada, 122 ada 1. Kemudian kita punya 123 nggak ada, 124 ya, 124 ada 1. 100 ini kakak 122, 124. Kemudian 125. 25-nya ada 1, 2. 125. 126-nya ada berapa ya? 126-nya cuma ada 1, 126. 127-nya ada 1, 2, 3, 4. 127 ada 4. 127, 127, 127, 128 terakhir. Nah, selain menggunakan coret-coret ini, kita juga bisa memeriksa dari jumlah datanya ya. Kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 data. Kita cocokin ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sama. Nah, sekarang kita akan... Nah, ini jumlah banyaknya data genap. Ada 20 data, berarti nanti untuk nilai Q2, Q1, dan Q3 itu ada di tengah dua data. Nanti untuk Q2-nya ada di data ke-10 dan ke-11, yaitu di antara 119 dan 122. Mencari median, kuartil atas, kuartil bawah, rentang antar kuartil, dan simpangan kuartil. Kita sudah urutkan datanya, maka tinggal kita coret depan belakang nih. Ya, coret depan belakang, coret ya. Coret 3, ini coret yang keempat, coret yang kelima, coret yang keenam, coret yang ketujuh, 8, 9. Nah, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 yang dicoret. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang dicoret. Nah, yang dua ini, kalau kakak coret, jadi habis nih. Ya, ternyata nilainya ada di sebelah sini nih. Nih, si kuartil 2-nya, atau si mediannya, harusnya di tengah-tengah sini. Jadi kalau kakak coret gitu ya, nggak ada nih, angkanya nggak ada. Beda sama yang ini. Yang ini angkanya jelas nih, si 7. Kelihatan. Kalau ini di tengah-tengah, gimana caranya? Berarti 119 ditambah 122, kita bagi 2.
berapa nih ya, kalau dibagi 2 itu ini dijumlahkan dulu. Hasilnya itu 141 dibagi 2. Nanti dapat nih 120,5. Nah, ternyata Q2-nya adalah 120,5. Nah, untuk kuartil bawah atau Q1-nya itu datanya yang sebelum median. Berarti dari 110 sampai 119 ini dicari yang di tengah-tengahnya. Begitu juga untuk Q3, berarti datanya dimulai dari 122 sampai 128, itu dicari nilai tengahnya itu adalah kuartil atas atau Q3. Sekarang kita mau mencari Q1, berarti tinggal yang bagian sini aja nih. Ya, supaya tidak bingung, kita tulis ulang dulu. 110, 112, 114, 115, 116, 116 lagi, 17, 118, 118, 119. Kita coret lagi nih. Coret 1, coret 2, coret 3, coret 4. Wah, ternyata kalau dicoret lagi habis. Ya, tinggalan di tengah sini nih. Wah, ternyata Q1-nya juga 116 ditambah 116 dibagi 2. Ternyata hasilnya 116 juga. Sekarang kita lihat yang Q3. Berarti kalau Q3 kita akan melihat yang bagian sini. Ya, 122, 124, 125, 126, 126, 127, 127, 128. Sekarang kita coret satu-satu. Nah, coret depan, coret belakang, coret kedua, coret ketiga, coret keempat. Nah, ini ya. Kalau dicoret habis lagi nih. Ternyata Q3-nya 126 ditambah 127 ya, dibagi 2. Hasilnya itu adalah, ini kalau dijumlahkan 153 dibagi 2 ya. Hasilnya 126,5. Sekarang kita baru menghitung. Nah, jadi di sini mediannya sudah selesai, kuartil sudah, kuartil bawah. Sekarang tinggal rentang antar kuartil. Nah, untuk rentang antar kuartil itu berarti sama dengan jangkauan interkuartil atau hamparan. Berarti tinggal mencari hanya sama dengan Q3 dikurangi Q1. Kuartil atau H ya. Jangkauan antar kuartil H-nya maka 126 Q3 dikurang dengan Q1. Maka ini 126,5 dikurang Q1-nya 116. Nah, ini sehingga hasilnya itu nanti adalah kalau dikurangkan 10,5 ya. Nah, ini kakak minta maaf ya ini. Nah, yang terakhir yaitu tentang simpangan kuartil. Simpangan kuartil atau jangkauan semi interkuartil itu rumusnya adalah Qd sama dengan setengah dikali Q3 dikurangi Q1. Jadi hasil dari hamparan atau jangkauan interkuartil tadi tinggal dibagi 2. Agak sedikit ngaco nih pepnya. Nah, kemudian untuk Qd atau jangkauan semi interkuartilnya. Ini gampang banget berarti sekarang ya. Ini untuk ini atau simpangan kuartilnya, Qd-nya itu bisa dihitung dengan 10,5 dikalikan dengan ini ya. Dikalikan 10,5. Jadi dapat nih nanti 5,25. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau untuk data tunggal sebenarnya cukup gampang nih ya. Kita tinggal mengurutkan datanya dengan coret depan dan belakang. Kalau soal yang berikut ini data tunggal yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Untuk mencari nilai median atau Q2, kuartil atas, kuartil bawah, rentang antar kuartil, dan simpangan kuartil, terlebih dahulu untuk yang disajikan dalam bentuk tabel ini kita mencari letaknya dulu. Nanti setelah dapat posisi letaknya yang diminta,
baru kita bisa menentukan nilainya. Ini frekuensinya sudah banyak nih ya. Kalau tadi yang pertama ini cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 data. Di soal nomor 2 kita punya 20 data. Di sini itu kita punya berapa nih? Kalau kita hitung 20, 50 data ya. Jadi ini agak tidak mungkin kalau kita mengurutkan datanya. Maksudnya gimana, Kak? Jadi sebetulnya bisa saja kamu mengurutkan datanya 32, 32, 32 gitu ya. Kemudian 34, 34, 34, 6 kali. Terus 35, 15 kali. Bisa, tapi terlalu panjang dan terlalu menyulitkan dalam melihat. Nanti kita salah coret gitu ya. Nah, jadi caranya adalah pakai rumus yang tadi, Kak. Jadi maksudnya menyulitkan di sini itu terlalu banyak menghabiskan waktu. Jadi lebih baik kita mencari letaknya terlebih dahulu. Pertama-tama kita bikin dulu yang namanya frekuensi kumulatif. Nah, kita sedikit belajar ya. Nanti ini kepake juga di SMA, nggak apa-apa. Frekuensi kumulatif itu kalau yang pertama ini berarti 0. Ya, 0 ditambah dengan 3 itu hasilnya adalah 3 ya. 3 ditambah dengan 6 hasil ada 9. 9 ditambah dengan 14 hasil 23. 23 ditambah dengan 17 itu hasilnya adalah 40. 40 ditambah dengan 8 hasilnya 48. 48 ditambah dengan 2 hasilnya 50. Nah, maksud dari data frekuensi kumulatif ini apa sih? Ya, jadi ini adalah data pertama sampai data ketiga itu ada di sini. Ya, kemudian bacanya yang berikutnya, ini sebenarnya karena ini 3, makanya data ke-4 sampai data ke-9. Maka ini adalah data ke-10 sampai data ke-23, data ke-24 sampai data ke-40. Jadi yang di sini data pertama sampai data ketiga, data ke-1, kedua, ketiga itu ada di sini. Data berikutnya berarti data ke-4 sampai data ke-9 berarti ada di sini. Jadi nilai data ke-4 itu adalah 34 sampai data ke-9 itu nilainya juga 34. Data ke-41 sampai data ke-48, data ke-49 sampai data ke-50. Kira-kira frekuensi kumulatif cara baca seperti itu. Nah, di sini kita mendapati kalau jumlah datanya 50 totalnya ya, data terakhir data ke-50. Artinya di sini kita bisa simpulkan datanya genap. Nah, kalau data genap ketika kita menghitung Q1, Q2 dan Q3, maka kita menggunakan rumus yang ini ya. Q1 itu sama dengan 1/4 dikali N ditambah setengah. Maka ini 1/4 dikali berapa nih? 50 ditambah setengah. 1/4 dikali 50 itu hasilnya ada. Jadi yang kita gunakan ini adalah letaknya. Jadi kalau Q1-nya sama dengan 1/4 dikali N ditambah setengah. Jadi letaknya itu berarti 50 dibagi 4 itu 12,5 ditambah setengah berarti 13. Jadi letak Q1 itu ada di data ke-13. Jadi kalau kita cari di sini, data ke-1 sampai data ke-3 itu ada di sini. Data ke-4 sampai data ke-9 itu ada di sini. Data 10 sampai ke-23 itu ada di sini. Nah, sedangkan Q1 tadi itu kita dapatnya 13. Berarti nilai Q1 itu ada di sini. Berarti nilai Q1 adalah 35. 12,5 ditambah 0,5 hasilnya 13. Maka bisa disimpulkan ya, Q1 itu adalah data ke-13 ya. Jadi bukan nilainya 13. Nah, kita lihat ya. Data ke-13 itu ada di sini nih, 10 sampai 13 ya. Datanya itu adalah 35. Berarti Q1-nya adalah 35.
Oke, gampang. Kita sekarang coba Q2. Ya, Q2. Sama nih rumusnya. Berarti 2/4N ditambah setengah. Ya, 2/4N itu 2/4 dikali 50 ditambah setengah. Hasilnya ini adalah 25 ditambah setengah, maka ini 25,2. Maka kesimpulannya Q2 atau median itu. Ini artinya 2/4 dikali 50 itu berarti 25 ditambah setengah itu 25,5 ya, 25 setengah, bukan 25,2 tapi 25,5. Berarti Q2 terletak di data ke-25 setengah. Nah, kita lihat kalau tadi sampai sini itu data ke-10 sampai 23, di sini data 24 sampai data ke-40. Berarti 25 setengah itu ada di sini. Maka nilai Q2-nya adalah 37 atau mediannya 37. Itu adalah data ke-25 ditambah data 26 ke-26 dibagi 2. Ya, jadi hasil ini, ini 0,5. 25,5 itu artinya data ke-25 ditambah data ke-26 dibagi 2. Sekarang kita lihat ya, data ke-25 dan ke-26 tadi itu ada di sini nih. Ya, ada di 37. Oh, pada case ini, pada kasus ini sama. 37 ditambah 37 dibagi 2. Nah, ini ya, jadi kalau misalkan hasilnya koma seperti ini, berarti kita ngambil data sebelumnya sama data setelahnya. Berarti data ke 25,5 berarti data 25 dengan data ke 26. Dijumlahkan baru dibagi 2. Maka hasilnya 37. Ya, sekarang kita coba kita coba sekarang kuartil yang ketiga. Sama nih, berarti 3/4N ditambah setengah. Ya, 3/4 dikali berapa nih? Dikali 50 ditambah setengah. 3/4 dikali 50 itu adalah 37,5. Ya, ditambah 0,5. Maka hasilnya adalah 38. Ya, maka data Q3-nya yaitu data ke-38. Jadi data ke-38 itu ada di sini nih. Ini data ke-24 sampai data ke-40. Jadi data ke-38 ada di sini. Maka nilai Q3-nya juga 37. Q3 itu adalah data ke-38. Ya, data ke-38. Sehingga kita dapat nih, ternyata Q3-nya nilainya, terlihat sini ya, data ke-38 itu ternyata masih 37. Nah, ya, ternyata bukan 38 nih ya, 38 itu data ke-38. Yang nilainya adalah 37. Jadi ini kita pakai. Ya, jadi kalau bentuknya tabel, kira-kira cara pengertiannya seperti ini. Sekarang untuk H-nya, untuk rentang antar kuartil atau jangkauan interkuartil, berarti Q3 dikurang Q1. Ya, berarti 37 dikurang 35. Hasilnya 2. Berarti QD-nya atau simpangan kuartilnya setengah dikali 2. Hasilnya 1. Oke, jadi gampang ya. Kita coba satu soal lagi untuk yang tabel. Sama seperti tadi, maka kita akan mencari dulu yang namanya frekuensi kumulatif nih. Ya, kita cari dulu nih frekuensi kumulatifnya. Ini berarti 2. Ya, 2 ditambah 14 itu hasilnya 16. 16 ditambah 21 itu hasil adalah 37. 37 ditambah 6 hasilnya 43. 43 ditambah 4 itu hasilnya adalah berapa tuh? 47. 47 tambah 2 hasilnya 49.
Dari sini kita simpulkan kalau datanya adalah ganjil, ya, karena jumlah datanya itu 49. Artinya kita akan pakai rumus yang ini, yang sebelah kanan, ya, di mana kita akan mencari posisi. Sekali lagi kakak tegaskan ya, yang kita cari di rumus ini adalah posisi. Si Q1 adalah 1/4 N ditambah 1. Maka 1/4 dikali 49 ditambah 1, 1/4 dikali 50, hasilnya adalah 12,5. Berarti data ke 12,5. Berarti Q1-nya itu adalah data ke-12 ya, ditambah data ke-13 dibagi 2. Kita lihat di sini, ini data 0, data 1 sama data 2. Ini berarti data 3 sampai data 16. Ini berarti 17 sampai 37. Ini berarti 38 sampai 43. Ini berarti 44 sampai 47. Ini berarti 48 sampai 49. Nah, ini kakak menuliskan seperti ini kalau supaya kita tidak bingung ini data keberapa sampai data keberapa gitu ya. Berarti data ke-12 dan data ke-13 ada di sini. Maka 14 ditambah 14 dibagi 2 hasil adalah 14. Sekarang kita coba kita hitung untuk yang Q2 ya. Yang Q2 sama nih. Ini 2/4 ya dikali N tambah 1. Nah, ini berarti 2/4 ya dikalikan 49 ditambah 1 atau 2/4 dikali 50 hasilnya adalah 25 atau data ke-25 ya. Maka Q2-nya bisa kita lihat data ke-25 itu adalah ini ya, 7. Ini kakak di sini salah nih. Ternyata yang kakak masukkan tuh frekuensinya. Seharusnya kita masukkan tuh adalah angka ini nih. 6 ya ditambah 6 dibagi 2, maka Q1-nya itu 6 tadi. Kita salah menghitung. Nah, sekarang kita coba untuk Q3-nya. Ya. Q3-nya posisinya sama nih. Maka dia adalah 3/4 N ditambah 1. Maka 3/4 ini berarti 49 tambah 1 ya, masih sama. Maka 37,5. Nah, maka Q3-nya kita dapat nih data ke-37 ya, tambah data ke-38 dibagi 2. Data ke-37, nih ya, data ke-37 itu adalah angka 7 nih, karena ini data ke-17 sampai ke-37. Ternyata ini 7 nih. Data ke-38 ternyata sudah masuk ke yang sini. Nih, sudah masuk angka 8. Dibagi 2. Sehingga dapat nih Q3-nya adalah 7,5 ya. Sehingga kalau kita ditanya hamparan atau rentang antar kuartilnya, maka tinggal Q3 dikurang Q1. Ini adalah 7,5 ya, dikurang 6. Ini hasilnya adalah 1,5. Dan kalau kita ditanya simpangan kuartilnya ya atau QD-nya, nah ini gampang, tinggal dibagi 2 hanya. Ya, tinggal 1,5 dibagi 2. Nanti hasilnya adalah 0,75. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau untuk data tunggal itu gampang banget, tinggal kita urutkan. Untuk data yang tabel, kita bikin dulu frekuensi kumulatifnya, kemudian kita gunakan rumus yang sesuai. Yang perlu diingat, rumusnya itu untuk mencari posisi, bukan nilainya. Oke, sekali lagi saya mengingatkan ya, untuk data yang bukan berbentuk tabel, itu kita tinggal mengurutkan dulu dari yang paling kecil hingga yang paling besar.
Sedangkan jika datanya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, kita mencari letaknya dulu. Setelah memperoleh letaknya, baru kita mencari nilainya. Jadi kalau kita dapat letak Q1, baru kita mencari nilai Q1. Seperti ini letaknya, kalau di sini nilainya. Demikian materi statistika yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga ini menjadi ibadah bagi kita semua. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator, kepada Bu Ida. Saya persilakan. Iya, halo. Ya, silakan Bu. Oke. Demikian pemaparan materi statistika yang disampaikan oleh Ibu Indra. Silakan kalau ada yang mau bertanya, mungkin dari siswa atau Bapak Ibu guru yang hadir di ruangan ini. Halo? Halo, silakan. Bu Misi, Bu Siti, Bu Rina. Halo? Adakah pertanyaan dari Bapak Ibu atau para siswa di sini? Kalau tidak ada pertanyaan dari para peserta, silakan Bu Indra untuk menyimpulkan. Oke. Sebentar. Iya, Bu, beri kesempatan dulu pada siswa. Oke. Silakan. Ada siswa di sini? Rina Sutria, Bu atau siswa ini? Misi, Natasha Misi. Halo. Nah, sepertinya tidak ada yang bertanya, Bu. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin lain kali bisa menyimak hasil rekamnya Bu Indra di Vicon ini ya, untuk mengerjakan soal-soal seperti yang disampaikan oleh Bu Indra tadi di buku kalian masing-masing. Oke, sekarang silakan Bu Indra sampaikan kesimpulannya terlebih dahulu. Oke, untuk materi statistika ini itu ada 4 yang akan dipelajari di SMP, yaitu populasi dan sampel, penyajian data, ukuran pemusatan data, dan ukuran penyebaran data. Sedangkan untuk yang dipelajari di kelas 8 itu hanya 2, yaitu ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Di mana ukuran pemusatan datanya yaitu min, median, dan modus. Ya, ukuran penyebaran datanya terdiri dari kuartil, jangkauan antar kuartil, dan simpangan kuartil. Untuk lebih memudahkan dalam mengerjakan mencari nilai-nilai tersebut, saya menyarankan untuk tiap kali menemukan data tunggal, itu sebaiknya datanya diurutkan terlebih dahulu dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Karena untuk mencari min dan modus itu tidak akan terpengaruh, tetapi untuk mencari median dan ukuran penyebaran data itu sangat berpengaruh. Jadi tidak akan terjadi kesalahan. Demikian Bu Ida. Saya kembalikan ke Bu Ida. Oke, begitulah tadi kesimpulan dan pemaparan yang disampaikan oleh Bu Ida tentang materi statistika. Jikalau nanti ada pertanyaan yang ingin disampaikan, monggo silahkan langsung japri ke Bu Indra saja ya. Oke, sudah saatnya selesai Vicon ini. Jatah kita jam 9 sampai jam 10 pagi. Terima kasih kepada Bu Indra yang sudah menyediakan waktu dan menjelaskan materi statistika dengan secara jelas, juga ada contoh-contoh pembuatan soal dan pembahasannya. Sama-sama Bu, terima kasih juga. Saya sebagai host dan moderator
juga Bu Indra sebagai pemateri jika ada kata-kata atau tingkah laku yang tidak berkenan kepada para peserta semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di ikon berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ida dan peserta lainnya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sama-sama, Bu.